karena Hmm. ya, bahwa Yesus adalah kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
sukacitaku. Kami aminkan pujian ini ya Bapa. Hanya Engkau adalah kekuatan bagi setiap kami yang berseru dan berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seminggu Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kembali Tuhan keluarga Komsel boleh datang kepadamu Tuhan. Baik secara online ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas oleh situasi dan tempat. Kami percaya Tuhan, saat kami memanggil nama-Mu, saat kami berseru kepadamu, saat kami menyembah-Mu dengan penuh iman kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Sebab Tuhan, sampai detik ini Tuhan, kami dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan berkat-berkat Tuhan, kami percaya bukan karena hebat kami, tetapi karena hebatnya Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah Komsel kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga tamatnya, biarlah otoritas-Mu yang bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah Komsel ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama membesarkan nama Tuhan ya, dengan kemurahannya, kebesarannya ya, dan tidak ada yang terbatas oleh kuasa Allah yang begitu dahsyat. Betapa besar kasih-Nya. Oh
jiwaku ditebus olehnya. Puji Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, yang luar biasa. Saya membuka ruang kesaksian bagi siapa saja yang rindu untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Boleh buka mic-nya. Waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin ada yang mau memuji Tuhan, boleh ya bersaksi. Silakan. Shalom, Shalom. saya mau bersaksi, Shalom. mau bersaksi kebaikan Tuhan ya. Satu doa saya sudah terjawab sama Tuhan. Amin. Bagaimana Maureen sekarang sudah mulai dia mau berusaha untuk gimana ya, dia mencari uang sendiri. Saya percaya talentanya dia yang Tuhan beri itu nggak sia-sia gitu. Bersyukur juga dukungan doa Pak Agem dan Bu Gem. saya sedih, bukan sedih. Anak saya ini, Maureen itu anak yang unik. Dia nggak bisa dipaksa. Kepribadiannya beda dengan kokonya. Jadi saya katakan anak saya Maureen adalah anak yang spesial. Nge-treat dia juga nggak bisa dikasarin, nggak bisa dibentak gitu kan, juga nggak bisa dipaksa. Tuhan satu saat dia pasti akan tergerak sendiri. Saya cuma bilang, Dede sekarang sudah dewasa loh, begini, dan bersyukurnya dia sendiri ya yang memilih masuk komunitas ilustrator, para artis gambar gitu. Jadi dengan dia berkomunitas di tempat itu, dia mungkin melihat banyak karena di sana kan mereka itu jual gambar gitu lewat goresan-goresan mereka. Jadi dia sendiri merasa, oh mungkin saya juga bisa. Kebetulan teman-temannya itu sangat support sekali gitu. Jadi diajakinlah dia kemarin pameran di Taman Ismail Marzuki. Senang, saya nggak berekspektasi tinggi ya ketika dia pertama ikut pameran ini. Saya cuma bilang ini ajang promosi kamu, laku nggak boleh patah semangat. Saya bilang begitu, harus tetap semangat. Iya mam katanya, dia tuh gambar. Kalau anak-anak yang suka gambar ini ternyata di kerjanya itu di tengah malam sampai pagi mereka baru bisa gimana ya, mungkin suasananya tenang atau nggak berisik, jadi tidurnya jadi makin terbalik gitu. Dia jam 5, jam 6 dia baru tidur. Jadi saya bukan ini ya, saya nggak bangunin dia karena kan capek ya. Jadi pola tidurnya terbalik ya. Saya cuma bilang sama Maureen, lain kali bisa nggak jangan tidurnya sampai pagi-pagi gitu. Nggak bisa mam, aku nggak bisa kalau gambar siang-siang itu berisik, dia bilang gitu. Oh saya cuma bisa berdoa Tuhan yang bikin dia nanti berubah sedikit demi sedikit pola tidurnya. Saya bilang kita boleh mencari uang, tapi kita juga harus bisa jaga kesehatan. Saya bilang bersyukurnya puji Tuhan hari pertama ya saya bilang tadi, saya nggak berekspektasi itu jualan akan laku, akan laris ya. Paling saya bilang 200-300 ribu juga nggak apa-apa. Saya bilang ternyata begitu sampai di rumah, aku dapat hari ini 1.300.000. Aduh, saya bilang puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Dia kan ini istilahnya pemula gitu. Ternyata banyak yang suka katanya. Hari kedua dia dapat 1 juta karena hari kedua itu biasanya sepi, dia bilang gitu ya. Sudah semangat. Akhirnya bulan depan dia mau ikut pameran lagi. Saya bilang ya udah ikut aja lah. Saya cuma bisa dukung ya. Yang penting kamu tuh harus semangat, jaga kesehatan, itu aja. Saya bersyukur Pak Gem ya yang selalu doakan Maureen ketika selesai ibadah. Bu Gem juga selalu support dan mendoakan. Saya sedihnya gini, kalau saya lihat anak-anak orang lain, bukan saya mau membandingkan, jangan sampai anak saya dengar saya kok sudah bisa bekerja
sedangkan anak saya ini masih kayak anak-anak, umur boleh 22 tahun tapi dia kayak anak 15 tahun 16 tahun gitu. Terus saya cuma tetap berdoa untuk anak saya ini, ya Tuhan yang atur kehidupannya, masa depannya, Tuhan sediakan yang terbaik. Talenta yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia tapi menjadi berkat untuk anak saya. Terima kasih Pak Gem, terima kasih Bu Gem untuk doanya, dan juga jemaat yang mungkin selalu mendoakan keadaan Maureen, biar Maureen boleh menjadi lebih baik lagi. Itu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tahu ya bagaimana pergumulan Ibu Tina ya. Kita terus dukung dalam doa ya buat pergumulan Ibu Tina, dan sudah satu langkah sudah lebih maju, bahkan bukan cuma satu ya, 2, 3 ya, Tuhan akan memberikan ya perubahan ini ya dengan cara dan waktunya Tuhan ya. Dan kita tidak boleh patah semangat, tetapi ya kita tetap doa, sebab doa adalah cara yang terbaik kita berbicara dengan Tuhan tanpa perlu kata-kata yang sempurna ya. Dan jangan pernah lelah untuk berdoa, karena doa adalah jembatan antara harapan dan keajaiban dari Tuhan ya. Kita sebagai orang beriman dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ya, saat kita sungguh-sungguh dengan iman kita, maka ada mujizat yang terjadi buat anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan ya, kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Ibu Tina dan Maureen ya. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi? Ya, puji Tuhan, kita naikkan pujian. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal ya. Dan Dia tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Wow, wow, wow. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Amin ya. Sama mengaminkan ya kesaksian dari Ibu Tina bahwa Yesus tidak pernah gagal ya. Kalau kita manusia ya mungkin pernah gagal, tetapi ya dengan kegagalan ini bukan berarti kita tidak bisa maju ya, tetapi ya kita berdoa ya, keajaiban itu pasti akan terjadi buat setiap kita yang berseru kepada Tuhan ya. Haleluya. Biarlah hati kita, mata kita boleh tertuju kepadanya, kepada Yesus Kristus. Segenap hidup saya dan saudara kita mau serahkan ke dalam tangan-Nya. Lewat firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, yang boleh menuntun di setiap kehidupan kita. Kita tetap rendah hati di hadapan-Nya. Haleluya Yesus. Mataku tertuju padamu, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
serahkan padamu. bimbing aku masuk Rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. ku Mau selalu menyenangkan hatimu. mau Kehendak-Mu ya Bapa. ku Mau selalu menyenangkan hatimu. Mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan. Ajar kami Tuhan mengikuti setiap kehendak-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mau selalu, Oh, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami senantiasa untuk mengikuti setiap kehendak-Mu ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu lewat perkataan dan tingkah laku kami, perbuatan kami ya Bapa. Ajarkan kami terus Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melihat mujizat demi mujizat
terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, dan kita boleh melewati sepanjang hari dalam segala aktivitas rutinitas kita. Dan tibalah malam hari ini kita pun mau bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan umat Tuhan, ada kesaksian, ada doa, dan terlebih daripada itu ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kita semuanya. Yuk kita buka Alkitab kita buka Injil Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6, kita akan melihat ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-34. Baik. Boleh tolong dibacakan Ibu Tina, Injil Matius pasal 6 ayat 34. Ini signalnya agak lemot. Matius berapa Pak? 6 ayat 34. Matius 6 Ayat 34. ayat 34, demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, baik. Mari kita akan lihat ayat ini, saudara, bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali orang yang hidup dalam kekhawatiran, ya, khawatir masa depan, khawatir dalam pekerjaan, khawatir keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang dihadapi oleh setiap manusia yang ada, termasuk umat Tuhan, orang yang percaya. Tapi kita percaya bahwa lewat firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Yesus mengasihi umatnya. Maka dengan firman-Nya dia mengajar, menasihati, menegur saya dan saudara supaya kita makin terbuka pikiran kita, makin terbuka hati kita, ya. Dia coba merubah pola cara berpikir kita supaya enggak seperti apa yang kita pikirkan, tapi seperti apa yang Tuhan mau, ya. Maka dengan jelas ini Yesus menegur cara berpikir atau pola pikir umat Tuhan yang ada pada waktu itu, dan mengarahkan kita kepada fokus hidup pada hari ini. Bukan cuman kita mikirannya apa yang ada di depan kita, yang belum kita alami, yang belum kita jalani. Jadi kita lihat bahwa kadang kekhawatiran ini mencuri damai dan iman kita, ya. Jadi ayat itu berkata bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk seharinya. Pernah saya bilang bahwa ada orang kesusahannya itu diborong seminggu, sebulan, ya, lama sekali, ya, diborong semuanya. Nah, Alkitab jelas kok, sehari lepas sehari kita bersyukur, oh puji Tuhan hari ini bisa lewat, puji Tuhan hari ini bisa lewat lagi, dan puji Tuhan besoknya lagi kita bangun, kita lewati sepanjang hari, dan puji Tuhan kita bisa melewati sepanjang hari dengan Tuhan, ya. Jadi artinya apa? Bahwa ketika mungkin kita mau tidur, wah ada pergumulan, baru mau tidur malam nih, wah ada perjuangan, mau tidur malam ada persoalan dan lain sebagainya. Kemudian kita tidur dan bangun besok paginya, kita berpikiran begitu juga. Waduh, ada persoalan, ada masalah, ada persoalan, ada masalah. Ada sakit ini, sakit ini, banyak sekali. Kadang menghambat iman kita. Kekhawatiran itulah yang kadang-kadang mencuri damai dalam kehidupan saya. Sehingga kita merasa kok, wah, hidupku hari ini kurangnya kekhawatiran kita yang terlalu berlebih, yang menekan kehidupan saya dan saudara. Nah, sebab itu Yesus datang dengan firman-Nya hari ini, malam ini, supaya ayo
Tuhan remind kita bahwa janganlah kamu khawatir akan hari besok, ya. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kata khawatir dalam terjemahan bahasa asli Alkitab dipakai kata, bahasa Yunani dipakai kata merimnao, ya. Nah, artinya adalah khawatir yang berlebihan, kemudian cemas, ya. Kemudian arti yang lainnya adalah terbagi pikirannya, ya. Tadi di ibadah dia udah semangat, oh puji Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan beserta. Begitu habis ibadah dia bingung lagi, ya cemas lagi, khawatir lagi, ya sebentar dia nggak percaya, ya dia terganggu pikirannya. Jadi kata merinau berasal dari akar kata yang artinya adalah terpecah menjadi bagian-bagian, ya. Aturan kita udah kekeh, kita udah benar-benar percaya, tapi ketika kita khawatir lagi, jadi terpecah-pecah, ya, terbagi-bagi dalam banyak bagian, takut, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Jadi khawatir itu bisa membuat hati dan pikiran kita terbagi-bagi, khawatir, ya. Tidak utuh lagi percaya kepada Tuhan. Tadi kita percaya, aku udah serahkan sama Tuhan, aku udah berdoa sama Tuhan, aku udah berserah sama Tuhan, tapi tiba-tiba kita khawatir lagi. Nah, ini yang terpecah-pecah, ya. Merimnau tadi, ya, terbagi-bagi, terpecah menjadi bagian-bagian, ya. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, udah percaya aja, ya, sepanjang hari ini aku percaya Tuhan beserta aku, ya. Jadi jangan sampai kekhawatiran ini membuat pikiran kita terbagi-bagi, terpecah-pecah, itu maksudnya, ya. Ada kata kesusahan. Tadi kata khawatir, bagian kata merimnau, ada kata kesusahan. Kata kesusahan dipakai kata kakia, ya. Jadi arti kakia ini secara umum artinya kejahatan, keburukan, ya, hal yang menyusahkan, penderitaan, kesulitan, ya, atau persoalan-persoalan pergumulan hidup kita. Itu kakia. Jadi ingat baik, ada kekhawatiran, ya, merimnau tadi, ada kakia, kesulitan-kesulitan. Tapi ingat baik, ada arete, perbuatan, perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Khawatir, ya, manusiawi, ya. Kemudian ada kesusahan. Itulah kehidupan kita dalam dunia ini. Ketika kita hidup dalam dunia pasti ada tantangan, kesulitan, kesusahan, dan lain sebagainya, ya. Tapi kita bersyukur bahwa di balik semua itu ada Tuhan dan kuasanya yang bekerja, mungkin slow but sure, ya, bekerja dengan senyap tak tampak. Tiba-tiba kok berubah, tiba-tiba kok saya ditolong Tuhan, saya dipelihara Tuhan, ya, Tuhan buka jalan saya. Ada aja cara Tuhan yang kita, tadinya kita sulit, tadinya kita susah, ya, tapi ternyata in God time, Tuhan, puji Tuhan, aku bisa melewatinya karena ada kekuatan Tuhan, perbuatan aretenya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kakia tadi, ya, itu lebih kepada kesulitan atau beban hidup sehari-hari yang kita hadapi, yang kita alami, pergumulan yang memang pasti ada setiap hari, itu kakia, ya, kesusahan. Jadi Yesus punya maksud, tujuan adalah setiap hari sudah memiliki beban dan tantangannya sendiri. Jadi hari ini tantangannya ini, besok tantangannya lain, besoknya lagi, lusanya tantangannya berbeda, ya. Tetapi jangan sampai karena kita udah punya kekhawatiran hari ini, kita tambahin lagi dengan kekhawatiran hari esok. Jadi nambah numpuk dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita rasanya berat. Ayolah kita berserah sama Tuhan. Hari ini, puji Tuhan, Tuhan pasti tolong aku. Besok bangun lagi, puji Tuhan, Tuhan pasti beserta aku, ya. Jadi jangan sampai pergumulan persoalan itu bertumpuk-tumpuk dalam kehidupan saya dan saudara.
dan kita merasa terlalu capek dan terlalu berat. Jadi kita lihat bahwa setiap hari kita sudah punya pengalaman kakia ini, kesulitan, pergumulan, tantangan, ya. Pertanyaannya adalah mengapa orang percaya tidak boleh khawatir, ya? Kenapa saya dan saudara sebagai umat Tuhan, orang percaya yang punya firman, punya kekuatan doa, ya, nggak boleh khawatir dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa khawatir itu normally, ya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan ajar kita supaya kita bisa memanage hati kita, pikiran kita, hidup kita, supaya nggak dibawa tekanan kekhawatiran itu sendiri. Ya, jadi yang pertama, kenapa orang percaya itu nggak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah kita. Ya, jadi kekhawatiran hanya menguras energi kita, ya, bukan solusi yang dikasih. Ya, makin kita khawatir, makin kita merasa tidak nyaman, tidak enak, maka lama-lama bisa sakit. Jadi nggak ada satupun yang bisa dirubah dengan kekhawatiran kita. Jadi kekhawatiran ini adalah beban yang nggak perlu dalam kehidupan kita. Maka Alkitab memberikan kita firman, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, yang memberikan kita kelegaan, sukacita, kekuatan. Jadi kekhawatiran adalah beban yang nggak penting, yang nggak perlu dalam kehidupan saya dan saudara. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Boleh dibaca lagi, Butin? Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat Ayat 23. 23. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Iya, jadi kan saya bilang tadi bahwa khawatir itu beban yang nggak perlu, ya. Maka Tuhan ganti dengan firman-Nya, serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sampai detik ini, sampai hari ini, Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi. Walaupun mungkin ada berkata, waduh, capek sekali ini setelah liburan, banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan, banyak sekali kelelahan, tapi yang kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan terus memelihara kita, ya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, Bang. Jadi kita khawatir, kita berdoa, kita menyerahkan dalam tangan Tuhan. Disitulah letak kekuatan. Coba kita coba, ya. Saat kita lagi dalam keadaan yang khawatir, kita masuk kamar, kita berdoa, pasti Tuhan berikan kita kelegaan, ya. Pasti kita akan merasakan damai sejahtera. Tadi takut banget, tadi gelisah banget, tadi cemas banget. Tapi ketika kita berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan, kita plong. Kita percaya Tuhan pelihara kita. Karena kekhawatiran kita serahkan dalam tangan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita jangan khawatir. Yang kedua, mengapa kita nggak perlu khawatir? Karena setiap hari punya tantangannya sendiri. Ya, hari Senin tantangannya hari Senin, hari Selasa ada tantangannya yang lain. Jadi kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita, tapi yang kita tahu Tuhan membela kita baik hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, sudah hari Minggu lagi. Ya, coba kita pikir, baru selesai ibadah hari Minggu, besoknya udah Senin. Ya, Senin sibuk-sibuk rutinitas, udah hari Kamis. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Cepat sekali. Ya. Dan kita melihat, wah, cara Tuhan membela kita, ya, cara Tuhan menolong kita, bahwa setiap hari yang kita lewati itu punya tantangannya sendiri. Kita makin ngerti, kita makin nyadar. Jadi bukan komplain, tapi bersyukur sama Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, ya, ya, bahwa Tuhan memberi kekuatan yang cukup untuk kita melewati sepanjang hari ini, ya. Jadi Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 22 sampai 23.
Ratapan pasal 3, ayat 22, 23. sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Iya, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Ini penghiburan, ini kekuatan. Bangun pagi ada kesetiaan Tuhan, bangun pagi ada kesetiaan Tuhan, bangun pagi lagi kita mengalami kesetiaan Tuhan yang gak ada habisnya. Selalu baru setiap pagi. Ya, besar kesetiaanmu, luar biasa. Jadi yuk, jangan sampai kekhawatiran ini menggelisahkan, mencemaskan kita sehingga menjadi beban-beban dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita nggak perlu khawatir? Karena yang ketiga, percaya Tuhan pelihara kita. Ya, mempercayai Tuhan, mempercayai cara Tuhan, mempercayai kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, kekhawatiran kenapa muncul? Karena kadang-kadang kita kurang percaya, maka kepercayaan kita menurun, ya, berkurang. Maka kadang-kadang kekhawatirannya lebih gede. Ya, Tuhan tahu apa yang kita perlu sebelum kita minta, sebelum kita doa. Belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu bangun iman kita setiap hari, ya, berjalan dengan Tuhan sepanjang masa, ya, dan kita melihat bagaimana ketika kita mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, kemauannya Tuhan, maka Tuhan akan bekerja lewat kehidupan kita. Matius 6:33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah kehendak Tuhan, kemauannya Tuhan, hati Tuhan. Ya, jadi jangan sepanjang hari kita khawatir terus sehingga kita lupa bersyukur dalam kehidupan kita. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya, di perjanjian lama ditegaskan di Mazmur, ya, Tuhan memelihara kita. Di perjanjian baru juga ditegaskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadamu sebab ia memelihara kamu. Jadi saya percaya kok Tuhan gak pernah membiarkan kita sampai hari ini. Ya, kita terus mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Even itu kadang-kadang kita kok lemah, kok letih, kok lesu, kok lelah. Ya, tapi kekuatan kasih Tuhan yang memelihara hidup kita terus bekerja dalam kehidupan kita, dan kita merasakannya itu, dan kita mengalaminya itu. Ya, maka Alkitab berkata bahwa tangan Tuhan menopang kita tidak sampai tergeletak. Ya, Tuhan tahu kita lelah, Tuhan tahu kita letih, Tuhan tahu kita capek, Tuhan tahu kita susah, Tuhan tahu kita sedang khawatir, tapi Dia terus pelihara kita sehingga kita dalam kekuatan dan otoritas dan kendali Tuhan. Jadi saudara, kita belajar pada malam hari ini lewat ayat sederhana tadi, ya, kembali ke Matius 6:34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi kita diajar beberapa hal lewat firman Tuhan. Ya, jadi yang pertama kita belajar bahwa jangan khawatir berlebihan. Dari ayat ini kita belajar jangan khawatir yang berlebihan. Kemudian yang kedua kita belajar bahwa setiap hari punya bagiannya masing-masing. Ya, jadi jangan diborong, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu kesusahannya. Ya, yang ketiga kita belajar bahwa yuk kita fokus untuk hari ini. Ya, hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan berikan buat kita fokus lewatin sepanjang hari ini. Ya, kemudian yang keempat, yuk terus mempercayai Tuhan, ya, bahwa Dia tidak meninggalkan kita, Dia terus pelihara hidup kita. Ya, mari saya akhiri dengan Injil Matius 10 ayat yang ke-29 sampai 31. Matius 10 29 sampai 31. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Iya, ya luar biasa. Tuhan kasih compare nih. Manusia umat kesayangannya, ya umat yang dicintainya dengan burung pipit. Ya, burung pipit, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Seduit itu gambaran sesuatu yang eh, harganya rendah banget. Ya, jadi orang-orang pada zaman Alkitab itu, orang kalau kerja sehari upahnya itu 1 dinar. Ya, sedinar sehari. Nah, seduit itu dipakai kata asarion, ya. Nah, asarion itu 1/16 dinar, ya. Jadi kalau di kurs hari ini di zaman now ya, kurang lebih satu hari itu orang dapat 6.000 sampai 10.000. Jadi kecil banget seduit itu, ya. Tapi Tuhan tegaskan lagi, yang kecil, yang sederhana, yang gak ada artinya, Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Apalagi kita, apalagi saya dan saudara, pasti Tuhan pelihara. Ya, oleh sebab itu kita menjadi perenungan saya dan saudara malam hari ini. Yuk, jangan khawatir berlebihan. Kemudian yang kedua, kita belajar setiap hari punya bagiannya sendiri. Ya, dan yang ketiga, yuk kita fokus untuk hari yang Tuhan berikan buat kita. Kita lewati bersama dengan Tuhan, kita lewati bersama dengan keluarga kita bekerja dengan baik mungkin hari itu, dan kita percaya besok ada kekhawatiran yang lain. Yang keempat, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya, satu helai rambut pun Tuhan tahu. Ya, nah sebab itu yuk kita terus berserah. Kita lebih daripada burung pipit tadi, lebih berharga. Ya, jadi saya dan saudara bersyukur kita berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah biarkan kita dengan begitu banyak pribadi, dengan begitu banyak persoalan pergumulan yang berbeda-beda, tapi Tuhan yang sama yang jadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Nanti Ibu Winda akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima malam hari ini, jadi berkat kekuatan buat kita semuanya. Silakan Bu Winda. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk semua yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Selama 1 minggu ini, Engkau telah pelihara kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali, beribadah komsel Tuhan, supaya kami sama-sama belajar tentang firman-Mu, kami sama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Biar firman-Mu Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami, mengajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Buat setiap musim yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami semuanya, biar kami selalu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tuhan memberkati untuk Bapak dan Ibu Gembala kami dengan kesehatan, dengan pelayanannya Tuhan memberkati, juga keluarganya Tuhan memberkati. Dan biar kami Tuhan yang sudah berkumpul pada malam hari ini, jika kami ada yang sakit, biar Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kami ada pergumulan di dalam keluarga kami, di dalam setiap pekerjaan Tuhan, biar Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang akan menopang kami, Tuhan yang tidak akan membiarkan kami tergeletak Tuhan. Amin. Biar Tuhan yang boleh memimpin kami, menyertai kami, apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak akan lepas kami genggam Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang selalu ada di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Bapak kami bersyukur buat segala berkat kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat pertemuan komsel keluarga Kristus malam hari ini. Terima kami percaya kami diberkati Tuhan, iman kami makin dikuatkan. Kami nggak jadi jemaat yang cengeng, umat Tuhan yang cengeng, tapi kami menjadi umat Tuhan yang bersemangat, karena kami tahu Engkau berkuasa menolong, membela kami, bahkan terus memelihara kami, karena kami lebih dari sekedar burung pipit. Kami umat Tuhan yang berharga di mata-Mu. Sebabnya apapun yang menjadi pergumulan doa, pengalaman hidup kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami, Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Biar kami mau lebih fokus kepada sumber kekuatan dan kuasa, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus.
Berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir, sudah melayani Tuhan, lewat ibadah Komsel Keluarga Kristus malam hari ini. Dan kami percaya kami nggak pulang dengan sia-sia, berpisah dalam segala berkat kasih anugerah Tuhan. Sementara kami akan tinggalkan media online ini, biarlah damai sejahtera kasih sukacita Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita, hati kita, segala berkat Allah curahkan. Sudah kekasih, pada malam hari ini kita menerima segala berkat anugerah, damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, hiburan daripada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Yesus Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih Makasih Kak. Mbak Gem buat Puji Tuhan, Tuhan berkati semua. semua. Tetap semangat, tetap sukacita dalam Tuhan. Sampai berjumpa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam bukan Pak Gem. Shalom.